Selamat datang di ESS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita akan kenal beberapa komponen yang nanti akan kita gunakan untuk uji coba project pertama dengan HMI NB series dan PLC CP1E N20. Nah, untuk pertama kita akan kenalan dulu untuk beberapa komponen yang nanti akan kita pakai buat proses instalasi awalnya ya. Jadi yang pertama ini kita sudah ada trainer yang sudah built-in ya. Di sini sudah ada bagian output, kemudian ini ada PLC-nya. PLC-nya menggunakan seri CP1E N20. Kemudian ada MCB untuk on off-nya, sistemnya semuanya. Kemudian di sini ada inputan berupa tombol ya, ada tombol NO, NC, selektor dan emergency. Dan kemudian kita ke tokoh utamanya yaitu HMI NB series. Di sini kita menggunakan untuk serinya ya, dia adalah NB5Hi TW00B. Nah, ini kita sesuaikan nanti dengan yang ada di aplikasi NB series ya, gitu ya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan di bagian-bagian di sini ya, yang bagian depan ini layarnya. Kemudian di sini ada indikator powernya, terus ada logo Omronnya ya. Terus kemudian kita lihat di bagian belakangnya, ada seriesnya. Terus di sini ada keterangan ya, ini untuk mode-modenya SW ini. Jadi SW-nya itu nanti kita bisa atur modenya itu, SW-nya ada di sini, switch ya. Nah, ini kita bisa setting untuk SW on untuk sistem setting mode, kemudian off on untuk calibrate mode, on off untuk downloader mode, off untuk user project mode. Nah, nanti kita sesuaikan dengan mode yang di sini. Nanti kita akan dalami lagi untuk kenalan seperti apa penggunaan mode-mode ini. Nah, kemudian di bagian sini ini ada power ya, 24 volt DC. Nah, ini susunannya dari bawah adalah plus, main, ground gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik-balik atau jangan sampai dimasukkan tegangan 220 gitu. Ini harus 24 volt DC plus, main, ground. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi di sini ada reset mode ya. Reset, ini tombol reset cukup dalam ya. Nanti kalau mau reset itu cukup dengan kita tekan dengan obeng atau alat yang bisa dimasukin ke situ ya. Terus di sini ada slave. Slave ini digunakan untuk nanti salah satunya untuk upload program ya, upload program ke HMI ini kita pakai slave ini. Terus kemudian di sini ada host dan Ethernet, karena seri ini tidak built-in host dan Ethernet sehingga dia di sini keblok ya, jadi ketutup. Jadi kalau untuk seri yang lainnya mungkin sudah ada host dan Ethernetnya. Nah, kita cari tahu di seri apa yang sudah ada host dan Ethernetnya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ya, ini untuk komunikasinya kita ke PLC. Ini ada COM1 dan COM2. Dimana keterangannya di sini COM1 PLC RS232C strip PC RS232C. Ini ya. Jadi ini bisa terkoneksikan dengan PLC dan PC tapi dengan kodenya RS232 ya untuk serial komunikasinya. Kemudian ada COM2 PLC. Ini COM2 di sini. PLC RS232 atau RS485 atau RS422. Jadi untuk COM2 ini dia sudah built-in untuk RS232, RS485 dan RS422. Nah, ini perbedaannya antara COM1 dan COM2 itu. Nah, untuk keterangannya kalau COM2 itu nggak ada PC ya. Jadi kalau PC berarti yang ada di COM1 ini yang bisa terkoneksi dengan PC. Ini untuk keseluruhan dari yang ada di HMI Omron di seri NB5Hi TW00B. Selanjutnya, kalau kita ngomongin tadi sudah ngomongin HMI-nya, berarti kita perlu ngomongin media atau alat komunikasinya ya. Nah, ini kita menggunakan port RS232. Ini kabel serial ya. Nah, ini nanti yang akan kita hubungkan ke PLC-nya. Jadi ini sebagai penghubung antara HMI dengan PLC untuk komunikasinya. Dan karena kita nanti proses instalasi awal lagi kita sesuaikan dengan di trainer ini, maka kita nanti butuh kabel. Nah, ini kabel nanti kita gunakan sebagai untuk masuk ke supply-nya ya, 24 volt DC-nya. Kemudian ada alat-alatnya kita gunakan, ada obeng main, tang potong dan tang kupas kabel. Nah, selanjutnya kita akan instalasi HMI ke trainer yang sudah kita punyai.
Nah, kemudian selanjutnya kita akan proses instalasi ya. Di sini ada HMI, kita perlu instalasi ke trainernya ya. Nah, makanya kita akan butuhkan nanti ada kabel untuk supply-nya di 24 volt DC. Kita nanti akan hubungkan ke power supply yang ada di sana. Kemudian alat yang kita pakai ini ada obeng min, terus ada tang potong, ada tang kupas, gitu ya. Oke, kita akan melanjutkan ke proses instalasi HMI dan supply-nya dan ke port serialnya. Nah, kita buka dulu ya bagian ductnya, nah, sehingga kita nanti bisa masukin kabelnya. Di sini kita gunakan kabel merah untuk positif ya. Nah, ini untuk bagian ductnya bisa kita potong untuk mempermudah. Terus untuk kabel biru itu untuk mainnya ya, kita kupas dulu. Kita tarik untuk memastikan kabelnya kuat ya. Ini kabel sudah kita keluarkan. Sekarang duct bagian atas kita tutup lagi. Dan selanjutnya kita akan sesuaikan juga di serialnya RS232 nya. Kita sisakan di luar aja, yang panjang nggak apa-apa. Nah, ini untuk portnya ya, kita pasang. Nah, mau disesuaikannya seperti apa, kita akan sesuaikan seperti ini saja. Ya. Nanti sana ya, belum mau Ya. Oke, kita butuh pasang ductnya. Ini bisa lewat sini juga bisa ya. Jadi bagusnya seperti apa? Kalau kita lihat seperti ini kayaknya mengganggu. Nah, kita sesuaikan lagi.
kita akan sesuaikan untuk bisa masuk ke untuk rapinya aja ya. Oke, sudah. Di sini kita sudah siap ya. Terus kita sesuaikan di bagian powernya. Kita samakan dulu panjang kabelnya. Kita potong dan kita kupas. Oke, sudah. Nah, kita akan pasang di bagian sini. Untuk plus ada di bawah ya, main yang atas. Nah, karena kita nggak pakai skun, cukup harus make sure lagi ya untuk apakah sudah masang atau belum. Yang plus yang bawah, kemudian mainnya. Ya, nanti kalau masih kurang rapi kita akan rapikan lagi ke bagian daknya ya, kita masukin lagi. Nah, ini tinggal serialnya kita pasang juga. Tadi COM port 1. Oke, di sini kita sudah selesai ya untuk memasangnya. Oke, setelah selesai memasangnya kita akan lihat detail-detailnya ya. Tadi kita sudah instalasi di bagian sini. Untuk plusmennya kita tarik keluar, kita masukkan ke bagian HMI. Di bagian sini plus dan min ya, merah plus, birunya min, kita sudah pasang. Terus kemudian serialnya juga kita sudah pasang, RS232 nya di COM 1 ya. Di COM 1 masuk ke PLC. Nah, ini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan coba tes ya. Tes nyala dulu saja, apakah sudah HMI yang kita pasang ini sudah ada programnya atau belum, yang kita lihat dulu. Nah, di sini kita sudah sediakan ya, yang kita colokkan saja. Nah, ini kita biar enak gimana ini, nggak ada tujuannya. Sementara nanti kita bawa aja ya. Kita nyalakan PLC HMI. Nah, power on. Wah, ini sudah ada gambarnya. Jadi welcome screen ini kalau defaultnya jadi ada gambar NB series gitu ya. Nah, cuman ini karena kita buat pembelajaran ya, salah satunya rubah logo opening tadi. Nah, itu ternyata nampaknya sudah dirubah. Nah, ini defaultnya dia kosong, belum ada program apa-apa, jadi kosong ini. Ini ada isian program, hanya welcome screen-nya tadi aja yang dirubah. Terus kemudian ini sudah terhubung ya, artinya tinggal kita uji coba nanti di dalam program menjadi seperti apa komunikasi antara HMI NB series dengan PLC CP1E N20 ini. Selanjutnya di video selanjutnya kita nanti akan jelasin projectnya dan kita langsung upload ke masing-masing ini ya. Jadi untuk HMI dan PLC-nya ini kita akan uploadnya itu sendiri-sendiri. Jadi kita upload program di PLC, terus nanti kita juga gunakan untuk upload di HMI-nya. Jadi nggak bisa langsung program di HMI dan kabelnya tetap di HMI tapi bisa program PLC itu nggak bisa ya. Jadi harus satu-satu. Nanti kita bergantian dengan kabel uploadernya untuk masuk ke PLC dan ke HMI-nya. Gitu. Nah, itu untuk video
wiring NB series ke trainer PLC atau ke PLC ya. Jadi bisa trainer PLC atau PLC langsung. Nah, tadi kita sudah menggunakan power supply 24 volt DC, kemudian kabel serial RS232 ke PLC nya.